Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Gagasan Pembaharuan dalam Pendidikan IPS dan Pendidikan IPS di Tengah Dinamika Nasional Global. Yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Lifa Huzaimah sebagai moderator, yang kedua ada Nurul Huda, yang ketiga ada Lilis Denta, yang keempat Suci Dimayanti, yang kelima Aulia Hasanah, dan yang terakhir yaitu Amira Halila Halisa. Baiklah, sebelum memulai presentasi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini kepada pemateri 1 kami persilahkan untuk menyampaikan presentasinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu gagasan pembaharuan dalam pendidikan IPS. Di sini menurut Menteri, pembaharuan IPS adalah usaha untuk mengubah sistem, isi dan metode pembelajaran agar lebih sesuai dengan tuntunan perkembangan masyarakat serta kebutuhan peserta didik. Bukan hanya pada aspek kurikulum, tetapi juga pada paradigma berpikir dalam memahami hakikat pendidikan IPS itu sendiri. Pembaharuan pendidikan IPS muncul karena adanya kritik terhadap model pendidikan tradisional yang dianggap terlalu berorientasi pada hafalan dan pengetahuan teori. Dengan demikian, adanya gagasan pembaharuan merupakan suatu upaya menyeluruh untuk menjadikan pembelajaran IPS lebih relevan, bermakna dan berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya. Melalui pembaharuan ini, IPS diharapkan mampu menjadi sarana efektif dalam menumbuhkan kesadaran sosial, memperkuat karakter kebangsaan, serta mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global dalam berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keindonesiaan. Lainnya, pendidikan IPS antar tradisional dan gagasan pembaruan. Pendidikan IPS tradisional memiliki orientasi dan pendekatan yang sangat berbeda dengan pendidikan IPS modern yang berlandaskan gagasan pembaruan. Dalam pendidikan tradisional, proses pembelajaran lebih banyak bersifat satu arah, di mana siswa hanya menerima informasi tanpa banyak kesempatan untuk berdiskusi, menganalisis atau mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Menurut Sofia, pendidikan IPS tradisional masih sangat dipengaruhi oleh paradigma positivistik yang memandang pengetahuan sosial sebagai sesuatu yang pasti dan tetap. Adanya pembaruan pendidikan IPS menurut pembaruan pendekatan pembaruan dalam tujuan dan evaluasi pembelajaran, sehingga pendidikan IPS modern ini berusaha membentuk siswa yang bukan hanya tahu, tapi juga peduli, berpikir kritis dan mampu bertindak sebagai agen pembangunan sosial. Dengan demikian, gagasan pembaruan menjadi dasar penting dalam menciptakan pendidikan IPS yang relevan dan kebutuhan masyarakat demokratis di era global saat ini. Baiklah, materi lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu tentang konteks dan relevansi pembaharuan pendidikan IPS. Di sini menurut Somantri, IPS itu adalah ilmu yang mempunyai dasar kuat dan harus dilihat sebagai bidang yang benar-benar ilmiah. Di mana di zaman globalisasi sekarang ini banyak perubahan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Jadi pendidikan IPS itu juga harus ikut menyesuaikan perkembangan zaman pada saat sekarang ini. Nah, pembaharuan bisa juga dilewati dengan beberapa cara, seperti melalui kurikulum. Nah, dengan kurikulum kita harus menambahkan materi tentang isu global seperti
teknologi, lingkungan, hak asasi manusia, dan ekonomi, agar siswa bisa memikir secara kritis. Yang kedua itu cara dengan metode pembelajaran. Kita sebagai calon guru bisa memakai cara yang aktif dan sesuai dengan pembelajaran yang akan disampaikan, seperti diskusi, proyek, dan pemecahan masalah, agar siswa tersebut bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dengan begitu, siswa tidak cuma menerima pembelajaran, tetapi siswa juga bisa aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu tentang pendidikan IPS di tengah dinamika nasional dan global. Pendidikan IPS itu mempunyai peran penting untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, apalagi di zaman globalisasi sekarang ini yang bisa membuat kita lupa jati diri kita sebagai anak bangsa. Oleh karena itu, pembelajaran IPS sebaiknya dibuat menjadi lebih nyata dan dekat sama dengan kehidupan sehari-hari siswa, agar siswa tersebut lebih cepat mengerti dalam materi tersebut. Selain itu juga, guru juga bisa melakukan kegiatan luar kelas seperti kunjungan ke tempat bersejarah, supaya siswa tersebut lebih paham perjuangan bangsa dan semakin bangga menjadi orang Indonesia. Jadi, dengan pembelajaran IPS, siswa bukan cuma menjadi anak yang pintar dalam soal sosial, tetapi siswa juga bisa mempunyai jiwa nasionalis dan tetap cinta tanah air meski hidup di era global yang saat ini. Yang ketiga itu tentang selanjutnya itu tentang pendidikan IPS di tengah dinamika nasional global, yaitu tentang pendidikan IPS yang punya peran penting di zaman globalisasi yang serba canggih di saat ini. IPS menjadi pelindung moral dan budaya, biar siswa bisa berpikir kritis, mengerti perubahan sosial, dan tahu mana yang pengaruh globalisasi yang baik dan mana pengaruh globalisasi yang buruk. Dengan IPS juga, siswa diajarkan untuk mempunyai karakter yang baik, tanggung jawab sosial, dan tetap cinta sama tanah air walaupun hidup di tengah arus globalisasi pada saat ini. Baik, mungkin itu saja materi saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pada rekan saya, yaitu Aulia. Pada Aulia. Selanjutnya adalah tantangan pendidikan IPS yang memasuki abad ke-21. Pendidikan IPS merupakan salah satu mata pelajaran wajib pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Namun masyarakat umum masih beranggapan bahwa kebutuhan yang harus dikuasai siswa menghadapi abad ke-21 hanyalah kemampuan terhadap teknologi dan informasi. Penguasaan teknologi memanglah penting, tetapi masih ada lagi keterampilan hidup yang harus dikuasai. Salah satunya adalah pengendalian diri dan tanggung jawab sosial. Keterampilan yang berkaitan dengan aspek sosial kehidupan sehari-hari siswa, agar siswa tersebut lebih cepat mengerti dalam materi tersebut. Selain itu juga, guru juga bisa melakukan kegiatan luar kelas seperti kunjungan ke tempat bersejarah, supaya siswa tersebut lebih paham perjuangan bangsa dan semakin bangga menjadi orang Indonesia. Jadi, dengan pembelajaran IPS, siswa bukan cuma menjadi anak yang pintar dalam soal sosial, tetapi siswa juga bisa mempunyai jiwa nasionalis dan tetap cinta tanah air meski hidup di era global yang saat ini. Yang ketiga itu tentang selanjutnya itu tentang pendidikan IPS di tengah dinamika nasional
global, yaitu tentang pendidikan IPS yang punya peran penting di zaman globalisasi yang serba canggih di saat ini. IPS menjadi pelindung moral dan budaya, biar siswa bisa berpikir kritis, mengerti perubahan sosial, dan tahu mana yang pengaruh globalisasi yang baik dan mana pengaruh globalisasi yang buruk. Dengan IPS juga, siswa diajarkan untuk mempunyai karakter yang baik, tanggung jawab sosial, dan tetap cinta sama tanah air walaupun hidup di tengah arus globalisasi pada saat ini. Baik, mungkin itu saja materi saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pada rekan saya, yaitu Aulia. Pada Aulia. Materi selanjutnya adalah tantangan pendidikan IPS yang memasuki abad ke-21. Pendidikan IPS merupakan salah satu mata pelajaran wajib pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Namun masyarakat umum masih beranggapan bahwa kebutuhan yang harus dikuasai siswa menghadapi abad ke-21 hanyalah kemampuan terhadap teknologi dan informasi. Penguasaan teknologi memanglah penting, tetapi masih ada lagi keterampilan hidup yang harus dikuasai. Salah satunya adalah pengendalian diri dan tanggung jawab sosial. Keterampilan yang berkaitan dengan aspek sosial adalah keterampilan yang berpikir kritis. Keterampilan tersebut diperlukan untuk membantu siswa dalam beradaptasi dengan situasi baru, fleksibel, dan mampu menganalisis informasi yang didapat dengan baik. Selanjutnya adalah strategi pengembangan pendidikan IPS dalam mengantisipasi masa depan. Yang pertama yaitu ada pendekatan konstruktivisme IPS di SD. Pendekatan konstruktivistik mendorong siswa dapat berpikir kreatif, imajinatif, refleksi tentang model dan teori, mencoba gagasan baru, mendorong peserta didik untuk memperoleh kepercayaan diri. Yang kedua yaitu ada karakteristik pembelajaran konstruktivisme dalam pembelajaran IPS. Pendekatan ini proses belajarnya mengajarkan dilakukan dengan bersama guru dan siswa. Pembelajaran konstruktivis ini juga memiliki karakteristik. Yang pertama itu mengembangkan strategi alternatif untuk memperoleh dan menganalisis informasi, dimungkinkannya perspektif jamak atau multiple perspektif dalam proses belajar. Yang ketiga yaitu siswa mempunyai peran utama dalam proses belajar. Yang keempat penggunaan scaffolding dalam proses belajar. Yang kelima yaitu peranan pendidik atau guru sebagai tutor, fasilitator, mentor, dan yang terakhir yaitu pentingnya kegiatan belajar dan evaluasi belajar yang otentik. Yang ketiga yaitu mengembangkan pembelajaran konstruktif dalam pendidikan IPS di SD dengan cara yang pertama adalah mendorong dan menerima inisiatif siswa dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu menggunakan data mentah dan sumber utama. Yang ketiga memberikan tugas kepada siswa. Yang keempat memfasilitasi siswa. Yang kelima mengembangkan dialog antar guru dan siswa. Dan yang terakhir yaitu menghindari penggunaan alat tes untuk mengukur keberhasilan siswa. Dan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Baik, selanjutnya adalah meningkatkan bobot pendidikan IPS sebagai advanced knowledge. Dalam konteks pendidikan IPS, advanced knowledge mencakup kemampuan fenomena sosial dengan pendekatan interdisipliner, serta menggunakan data dan teknologi untuk menghasilkan solusi terhadap masalah masyarakat. Meningkatkan bobot IPS sebagai advanced knowledge berarti memperkuat aspek konseptual, metodologis, dan praktis dalam IPS, agar peserta didik juga mampu memahami, menilai, dan bertindak. Ada juga strategi meningkatkan bobot, yaitu strategi tidak hanya menyentuh aspek kurikulum dan pembelajaran, tetapi juga mencakup penilaian kompetensi guru, pemanfaatan teknologi, pengembangan lingkungan belajar yang kolaboratif, dan penguatan nilai karakteristik. Terus, penguatan kurikulum dan materi pembelajaran yang kontekstual. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan reorientasi kurikulum IPS agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat modern. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru IPS secara profesional dan berkelanjutan. Guru merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan pendidikan IPS sebagai ilmu yang advance. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru menjadi strategi yang penting harus diperhatikan. Guru IPS tidak hanya berperan sebagai penyampaian informasi
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan disertasi diskusi tentang pendidikan IPS menghadapi era Indonesia Baru. Era Indonesia Baru ini ditandai dengan beberapa ciri utama, yaitu berkembangnya teknologi informasi secara pasif. Yang kedua, perubahan struktur ekonomi dan sosial. Yang ketiga, dinamika politik yang semakin kompleks. Dan yang terakhir, munculnya berbagai permasalahan sosial global yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan IPS ini menghadapi tantangan besar. Materi pembelajaran yang biasanya bersifat tekstual, teoritis, dan kurang kontekstual harus diubah menjadi materi yang mampu menghubungkan teori dengan realitas sosial yang aktual. Jadi, secara keseluruhan, pendidikan IPS ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan sosial, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter dan pengembangan literasi sosial. Dan selanjutnya itu format pendidikan moral versi Indonesia. Format pendidikan moral versi Indonesia ini harus dirancang secara holistik, komprehensif, dan kontekstual. Artinya, pendidikan moral tidak hanya diajarkan sebagai satu mata pelajaran khusus, melainkan diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, kegiatan sekolah, dan kebiasaan sehari-hari siswa. Format ideal pelaksanaan pendidikan moral Indonesia mencakup beberapa pendekatan. Yang pertama itu integrasi nilai ke dalam kurikulum. Yang kedua, kegiatan kurikuler dan eksternal kurikuler. Yang ketiga, pembelajaran aktif dan reflektif. Metode yang bisa digunakan itu yang pertama studi kasus, teori nilai, simulasi sosial, dan jurnal reflektif. Yang keempat, budaya sekolah yang mendukung. Dan yang terakhir, penilaian moral secara holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baiklah, itu saja materi dari kami. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri atas penjelasannya. Sekarang kita memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya. Baiklah, kepada saudari Fida kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Langsung saja pertanyaannya, dalam konteks kurikulum Merdeka, sejauh mana pendekatan pembelajaran IPS mampu menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dan global mindset? Saja, terima kasih. Baiklah, izin mengkonfirmasikan pertanyaan dari saudari Fida tadi. Dalam konteks kurikulum Merdeka, sejauh mana pendekatan pembelajaran IPS mampu menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dan global mindset? Bagaimana saudari Fida? Apakah sudah benar pertanyaannya? Selanjutnya kepada pemateri yang lain yang ingin bertanya, kepada saudari Nafizah, silakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza, izin bertanya, bagaimana pendidikan IPS dapat menanamkan nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus globalisasi dan budaya asing? Baiklah, izin mengkonfirmasikan pertanyaan saudari Nafizah tadi. Bagaimana pendidikan IPS dapat menanamkan nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus globalisasi dan budaya asing? Apakah benar saudari Nafizah? Baiklah, selanjutnya bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, kepada saudari Sally dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaannya di sini yaitu bagaimana cara guru mengembangkan pemikiran kritis dan rasional siswa dalam menghadapi masalah-masalah global, contohnya seperti ini. Terima kasih. Baiklah, izin mengkonfirmasikan pertanyaan dari saudari Sally tadi. Pertanyaannya, bagaimana cara guru mengembangkan pemikiran kritis dan rasional siswa dalam menghadapi masalah-masalah global seperti bullying? Bagaimana saudari Sally? Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, pada saudari Puji dipersilakan. Kepada moderator, pertanyaan saya, mengapa pendidikan IPS diposisikan sebagai disiplin ilmu yang memiliki dasar epistemologi yang kuat? Sekian pertanyaan dari saya. Baiklah, saya izin mengkonfirmasikan pertanyaan dari saudari Puji tadi. Mengapa pendidikan IPS diposisikan sebagai disiplin ilmu yang memiliki dasar epistemologis yang kuat? Bagaimana saudari Puji? Baiklah, pertanyaan terakhir kepada pemateri yang ingin bertanya, kami persilakan kepada saudari Lindi. Baiklah, tanpa salam, perkenalkan nama saya Rita Etika dari kelompok 2. Pertanyaan itu, pertanyaan
yang lebih nyata bagi siswa di tengah perubahan zaman yang serba digital ini. Terima kasih. Baiklah, izin mengkonfirmasikan pertanyaan Saudari Windy. Bagaimana seorang guru SD atau MI dalam menguasai materi pembelajaran yang sudah ditetapkan kurikulum dengan seluruh materi lokal yang lebih nyata bagi siswa di tengah perubahan zaman yang serba digital ini? Apakah sudah benar, Saudari Windy? Betul. Baiklah, mungkin pertanyaannya akan kami tampung dan akan kami jawab di pertemuan berikutnya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 3.